Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi akhadana hazan. Inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi aman. Perkenalkan, nama saya Mira Putih dari jurusan PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada presentasi kali ini, saya akan menampilkan tentang studi Al-Quran bab Amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran secara etimologi bisa dimaknai menjadi bentuk jamak dari masal, atau artinya menyerupai. Terkadang disebut juga misil atau masal, seperti syekh dan syah, mempunyai arti jamak. Kemudian secara terminologi, Amsal Al-Quran menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nampak, atau bisa dikatakan juga sesuatu yang gaib dengan yang nyata. Adapun karakteristik Amsal Al-Quran bisa dibagi menjadi dua, yaitu memberi penjelasan tentang makna yang samar menjadi jelas dan konkret. Kemudian yang kedua, karakteristik Amsal Al-Quran adalah adanya keseimbangan atau perumpamaan dengan apa yang dianalogikan. Amsal Al-Quran memiliki unsur-unsur juga. Salah satunya, di dalam hal ini, unsur dalam Amsal Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, musyabah, yaitu sesuatu yang diserupakan. Semisal orang A diserupakan dengan orang B, atau sebaliknya orang B diserupakan dengan orang A. Kemudian yang kedua, musyabah bih, sesuatu yang diserupakan dengan musyabah. Yang ketiga, wajhu asyik, titik persamaan antara musyabah dengan musyabah bih. Bisa dicontohkan dengan bentuk muka, bentuk wajah, tanda lahir, tai lalat, dan sebagainya. Adapun yang keempat, adat at-tasydid. Di sana terdapat huruf atau lafal yang menunjukkan adanya serupa menyerupai, seperti kaf, misal, ana, dan semua lafal yang menunjukkan makna keserupaan. Adapun Amsal Al-Quran ada macam-macamnya. Macam-macam Amsal Al-Quran. Yang pertama, Amsal Al-Musyarahah atau penyerupaan, dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 17-20. Kemudian yang kedua, Amsal Al-Kaminah, tidak menyebutkan secara jelas kata-kata yang disebutkan, tetapi lebih menunjukkan kata-kata yang indah atau majaz, seperti diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 68, innaha baqaratun la faridu wala bikar awanun baina dzalik. Sesungguhnya sapi betina itu tidak muda dan juga tidak pula tua, pertengahan antara demikian itu. Jadi tidak disebutkan usianya berapa, tetapi disebutkan antara tidak tua dan tidak muda, seperti majaz dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk amsal yang ketiga, yaitu amsal mursalah, kalimat-kalimat Al-Quran yang disebut secara lepas, tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan sebagai penyerupaan. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38, yang bunyinya, kullu nafsin bima kasabat rohina, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa-apa yang dikerjakan. Setelah saya jelaskan beberapa hal tentang Amsal Al-Quran mengenai unsur, karakteristik, dan macam-macamnya, akan saya jelaskan tentang manfaat Amsal Al-Quran. Yang pertama, mengungkap makna abstrak ke dalam makna konkret yang dapat ditangkap oleh indera manusia, sehingga mudah dipahami. Dijelaskan pula hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Manfaat Amsal Al-Quran yang kedua, mengungkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Manfaat Amsal Al-Quran yang ketiga, menghimpun arti yang indah dalam ungkapan yang singkat, sebagaimana yang terlihat dalam Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. Yang keempat, yang terakhir, membuat si pelaku amsal merasa menjadi senang dan bersemangat. Disampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, rekan mahasiswa dan teman-teman sekalian, demikian sedikit pemaparan tentang Amsal Al-Quran dari saya. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada banyak kesalahan yang saya sampaikan, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli hada, tetap dengan kami, bersama kami di PJJ PAI, kuliah nyaman, kerja aman, hanya di PJJ PAI Syekh Nurjati YIN Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.